Kamu mungkin kembali edik dengan sesuatu yang buruk, kembali melakukan hal buruk, tapi kamu sadar, intinya kamu sadar ini keburukan. Dan ketika kamu sudah tersadar, apa iya gitu, kamu terjatuh di lubang yang sama, menzalimi diri kita dengan cara yang sama, merugikan orang lain dengan cara yang sama. Kita tuh udah pernah loh jatuh di lubang itu, udah pernah ngerasain, dan itu sakit. Satu dosa itu sakit. Kalau saya pribadi misalnya sedang berbuat dosa, itu ada efek apa ya, sakit gitu. Di spiritual aku jadi sakit, di mental aku jadi sakit, di badan aku juga sakit gitu kalau aku melakukan keburukan. Artinya ya kita sadar gitu, kita sedang tidak mentreatment diri kita dengan benar, kembali terjatuh di lubang yang sama. Itu nggak adil, itu nggak fair buat diri kita. Kita sudah ngerasain itu lubang, kenapa jatuh lagi? Kita harus bangkit, kita harus bergerak gitu. Jadi ini bukan tentang dosa atau tidak dosa, ini tentang proses yang harus terus kamu jalanin. Aku menganggap itu proses. Kenapa aku anggap itu proses? Karena pasti kamu akan bangkit lagi, menyadari lagi, dan next kamu bisa lebih baik lagi. Jangan menyerah dengan apa ya, dengan kesulitan atau dengan kebiasaan lama. Jangan menyerah. Kita harus belajar tentang mendisiplinkan diri kita. Misalnya aku pengen apa nih, dosa apa nih misalnya. Boleh kasih contoh nggak? Kebiasaan lama apa nih yang sulit di treatment? Gimana? Oh, hiburan ya? Ya, berarti gampang sih kalau hiburan. Intinya kan kamu sedang cari hiburan. Dan hiburan halal itu banyak banget. Aku juga tipe orang yang sangat suka dengan hiburan. Bahkan kalau misalnya setiap hari itu aku melakukan perjalanan minimal 2 jam hampir setiap hari, dari rumah aku menuju ke lokasi pesantren. Itu kayaknya kalau nggak ada hiburan mual dan capek di jalan gitu, butuh hiburan. Nah, banyak sekali alternatif hiburan. Kita bisa mendengarkan nasyid-nasyid yang memang bisa naikin iman kita gitu. Itu banyak. Kalau hiburan mah sebenarnya lebih kepada pilihan ya, bukan nggak ada pilihan sama sekali. Kita banyak hiburan-hiburan nasyid-nasyid yang islami, yang di dalamnya bikin kita semangat, di dalamnya ngasih informasi tentang ma'rifatullah, itu banyak banget gitu. Jadi tipsnya hanya carilah alternatif kayak makanan gitu kan. Makanan itu banyak yang haram apa banyak yang halal ya? Banyak yang halal ya? Bener nggak? Banyak yang halal. Nah, karena memang secara umum yang diharamkan Allah itu nggak banyak. Semua makanan itu halal kecuali yang Allah haramkan, dan itu sedikit banget jumlahnya. Cuman babi, darah, hewan-hewan yang disembelih tidak syar'i, dan beberapa item yang lain semuanya halal. Seperti itu juga hiburan. Semua jenis hiburan itu halal, boleh. Yang diharamkan sangat sedikit. Cuman yang bikin kita menikmati aurat orang, kemudian yang gak meningkatkan takwa kita, gak ngasih tambahan iman, cuman itu. Tapi kenapa kita memilih yang sedikit dan yang haram, padahal yang halal itu luar biasa banyak tersedia gitu. Jadi ini hanya sekedar pilihan ya. Makanan itu banyak banget yang halal, Masya Allah, kenapa harus memilih yang haram gitu? Sudahlah ya gitu, bisa kok kita itu kenyang dengan yang halal.
kita itu terhibur dengan yang halal. Makanya koleksi nasyid-nasyid teman-teman. Aku nggak tahu ustazah apa aja. Boleh tanya teman-teman yang doyan nasyid, nih bagus loh, nih bagus loh, nih bagus loh gitu. Saling ngasih rekomendasi. Entah itu nasyid yang pakai bahasa Inggris kah, bahasa Arab kah, bahasa Indonesia kah. Itu artinya tidak dilarang mencari hiburan, tapi carilah hiburan yang halal, yang memang bermanfaat buat kita.